Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang visi misi sekolah kita. Yang pertama, maksud dan tujuan dari presentasi visi misi sekolah adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada BNN sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan visi? Visi merupakan cita-cita gambaran masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Setelah visi tentunya ada misi. Nah, apa yang dimaksud dengan misi? Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Jadi karena kita sudah tadi memaparkan definisi daripada visi dan misi, apa artinya visi dan misi sekolah? Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin kita capai bersama. Misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah kita tidak mempunyai visi dan misi yang jelas? Kira-kira apa Bapak Ibu kalau kita tidak punya visi misi? Tidak mempunyai arah, ya, tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ibarat sebuah mobil, ya, dikendarai oleh sebuah sopir dan penumpangnya, tapi tidak tahu kita mau kemana. Gitu ya. Jadi tujuan visi dan misi akan sulit dicapai. Kemudian setelah itu sekolah berjalan tanpa arah yang pasti. Itu jelas kalau sebuah sekolah tidak mempunyai visi dan misi. Nah, sehingga pentingnya visi misi sekolah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersifat mengarahkan. Jadi memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Yang ketiga, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Di sini maksudnya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Dan yang terakhir, membangun identitas. Di sini yang dimaksud adalah visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenal oleh publik. Jadi kita itu harapannya nanti dengan visi misi sekolah kita, masyarakat sekitar sini tahu apa yang sudah kita lakukan untuk peserta didik kita. Adapun komponen visi misi sekolah adalah meliputi beberapa hal juga. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Yang kedua adalah nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya komponen dari profil pelajar Pancasila? Ya. Salah satunya di situ yang utama adalah beriman
baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi ini menjadi satu kesatuan ya. Jadi di bidang akademik ya, anak-anak kita munculkan prestasinya di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Begitu pula dengan di bidang keuangan ya, yang jelas pengelolaan penggunaan bantuan operasional sekolah harus kita gunakan secara tepat waktu dan tepat guna sehingga sesuai dengan tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah infrastruktur di sini yang jelas berhubungan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Kita harus pandai ya, mengatur sarana apa yang paling pokok yang kita butuhkan untuk peserta didik. Maka itu yang harus kita fokuskan. Kita utama untuk mempersiapkan yang terbaik untuk peserta didik. Nah, proses penyusunan visi misi sekolah ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, analisis identifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Yang jelas kita harus menganalisis kebutuhan prioritas ya, sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada di sekolah kita. Yang kedua, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah menyusun langkah strategis berdasarkan visi yang jelas. Sekolah menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Kita sampai pada visi SDM Wonowasri 2, yaitu terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Kenapa kita mengambil visi ini? Yang jelas dari poin yang pertama, kita menginginkan anak-anak yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana nanti anak-anak itu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan dirinya. Itu yang poin pertama. Berkarakter di sini kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang tadi, ya, yang ada 6 komponen itu. Harapannya ke sana. Kemudian inovatif di sini kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan. Jadi Bapak Ibu guru harus inovatif di dalam memberikan pembelajaran. Jangan monoton begitu saja. Kita harus update sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah prestasi tentunya. Harapan kita dari sebuah proses yang sudah kita lalui di situ, jelasnya kita menginginkan anak-anak kita anak-anak yang berprestasi. Karena prestasi itu yang memunculkan ikon yang harus kita munculkan di masyarakat bahwa siswa-siswi SDN Wonowasri 2 itu anak-anak yang berprestasi baik di bidang akademik ya maupun non akademik. Kita tampilkan anak-anak semaksimal mungkin seperti kemarin mengikuti olimpiade kegiatan O2SM ya. Jadi anak-anak kita sudah bisa memasuki peringkat 3 besar. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Adapun misi dari SDN Wonowasri 2 di sini yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk belajar dan menemukan pembelajaran. Jadi kita harus memunculkan, ya, menghantar, menuntut peserta didik sesuai bakat dan minatnya, sehingga mereka nanti akan mencapai kata yang menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bahagia. Jadi anak-anak benar-benar bahagia di sekolah, bisa mengeksplor dirinya, ya, sehingga menjadi anak yang
ketiga adalah membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreatif yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima adalah mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, poin yang keenam ini penting kita lakukan. Kenapa? Karena anak-anak di sekolah itu hanya sekian jam. Ya. Pendidikan yang sesungguhnya mereka terima itu adalah di keluarga. Oleh karena itu, untuk visi-misi kita supaya dapat tercapai, kita harus bekerja sama dengan orang tua. Makanya Bapak Ibu selalu koordinasi, Bapak Ibu guru kelas dengan orang tua, menyampaikan segala sesuatu informasi yang ada di sekolah melalui WA group yang sudah Bapak Ibu buat. Menurut Bapak Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi di sekolah kita? Mari kita diskusikan. Yang jelas, yang pertama adalah guru yang menyenangkan dan kreatif serta semangat belajar. Ini inti pokoknya. Guru bukan satu-satunya sumber sekarang, tapi guru itu menuntun mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Sumber satu-satunya, kalau dulu guru menjadi satu-satunya sumber bagi siswa, tapi untuk saat ini kurikulum merdeka, guru hanya bersifat sebagai penuntun. Ibarat seorang petani, ya, petani itu menanam padi mulai dari bibitnya, kemudian memupuk, menyirami, ya, dengan proses yang begitu panjang, maka seorang petani nantinya akan menuai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari kegiatan ekstrakurikuler ini kita akan mengetahui anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan sholat berjamaah dan sholat duha. Ini kita sudah biasa lakukan setiap hari, ya, bersama murid-murid kita. Tujuannya tadi agar supaya peserta didik menjadi anak yang berakhlak mulia. Dan contoh konkret yang sudah biasa kita lakukan setiap hari itu yang memberikan contoh langsung melalui kegiatan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini adalah pendidikan karakter yang menurut saya itu faktor utama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Jika anak-anak sudah memiliki 5S ini, ya, seperti biasa kita pagi menyambut siswa, menyambut anak-anak kesalahan, mengucap salam, santun, sopan, ya. Itu yang akan kita teruskan supaya menambahkan karakter baik, budaya positif pada siswa. Untuk refleksi di sini, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi misi sekolah? Monggo Bu Vika. Setelah mengikuti paparan yang Ibu sajikan, kami lebih memahami tentang visi misi sekolah. Ya, bagus. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Terima kasih. Setelah kami menyaksikan paparan yang Ibu Kepala Sekolah tadi nyatakan, bagaimana
mengikuti kegiatan ini, kami menjadi lebih paham mengenai arah dan tujuan pendidikan sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, ya, aplaus untuk ibu kita ini ya. Jadi kader Bu Eni, terima kasih atas masukan dan ini umpan baliknya untuk kegiatan hari ini. Jadi untuk refleksi kegiatan ini, ya, yang jelas visi sudah sangat jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Hal tersebut terlihat dari penjabaran atau uraian dari misi sekolah yang tadi sudah saya paparkan di depan. Kemudian poin yang terpenting di sini, semua warga satuan pendidikan mengalami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi. Hal tersebut sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan bidang masing-masing agar visi misi yang telah dirumuskan dapat terwujud. Jadi di dalam visi misi yang kita sudah sepakati bersama, ya, ini butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya dan seluruh stakeholder. Ya. Jadi tanpa adanya kerjasama itu, ya, saya yakin visi misi kita tidak akan tercapai. Demikian tadi paparan dari visi misi sekolah pada kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat SDN Monasri 2. Kemudian saya lanjutkan sesi tanya jawab. Saya buka satu termin saja. Satu termin ada 2 pertanyaan. Mengingat waktu sudah siang ya Bapak Ibu, jadi saya buka satu termin dengan 2 pertanyaan. Monggo saya berikan kesempatan. Yang pertama pada Pak Arifin. Monggo Pak Arifin. Terima kasih waktu diberikan kepada kami. Pertanyaan saya satu, bagaimana sekolah mewujudkan visinya dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat? Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin, ya, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Jadi nanti sekalian saya menjawab 2 pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Satu pertanyaan juga, Bu, dari saya. Ya, jangan banyak-banyak, satu saja. Bagaimana sekolah mengembangkan karakter, inovasi, dan prestasi kepada siswa? Oke, terima kasih Bu Eni, juga pertanyaan yang sangat bagus. Saya berusaha menjawab pertanyaan pertama dari Pak Arifin. Bagaimana sekolah mewujudkan visinya dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat? Sekolah dalam mewujudkan visinya di sini dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah menanamkan budaya belajar. Bagaimana Bapak Ibu guru menanamkan budaya belajar, menekankan pentingnya belajar kepada murid, sehingga murid mempunyai rasa ingin tahu, sehingga anak ingin belajar dan terus berkembang. Ya, di sini bisa Bapak Ibu lakukan setiap saat, setiap hari di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, bisa kita memberikan akses kepada informasi sebagai sumber belajar. Bapak Ibu bisa menuntut anak-anak memberikan sumber informasi tidak hanya melalui buku paket, ya, mungkin buku tunjangan-tunjangan yang lain, tapi kita harus juga memfasilitasi mereka harus bisa browsing di internet
menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada siswa. Jadi siswa merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa disayang oleh gurunya, ya. Ini kita terapkan dengan metode pembelajaran yang menarik, yang aktif, ya. Misalnya seperti pembelajaran proyek IPA, misalnya pembelajaran IPA, anak-anak disuruh mencari contoh konkret yang ada di alam. Kemudian kita identifikasi bersama-sama di dalam kelas. Nah, yang jelas anak-anak pasti akan merasa senang menemukan hal baru dengan sendirinya. Itu merupakan sumber belajar. Sumber belajar itu tidak harus dari buku saja, dari internet, dari sekitar, dari lingkungan. Itu bisa kita berikan kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat, Pak Rifin, bisa meningkatkan kolaborasi dengan orang tua. Jadi dengan memberikan informasi kepada orang tua tentang peserta didik, tentang anak-anaknya, ya, kita minta untuk orang tua selalu memantau kegiatan putra-putrinya untuk mengingatkan senantiasa belajar di rumahnya. Sehingga besok pada saat mereka berangkat sekolah, mereka benar-benar sudah siap menerima pembelajaran yang akan Bapak Ibu terima. Yang Pak Arifin ajarkan anak-anak itu jelas akan lebih antusias. Betul ya? Bagaimana Pak Arifin? Sudah puas dengan jawabannya? Puas. Ya, siap. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua dari pertanyaannya Bu Eni. Di sini bagaimana sekolah mengembangkan karakter, inovasi, dan prestasi pada siswanya. Ada 3 poin yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai yang berkarakter. Tentunya tadi kita harus selalu mengkaitkan kegiatan di sekolah dengan profil belajar Pancasila. Ini boleh ini, yang 6 poin tadi ya. Itu yang menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Kemudian yang kedua adalah mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi kita memberikan kreativitas dan inovasi pada siswa dengan menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplor ide-ide mereka. Kita tuang, kita cari ide-ide dari anak-anak, ya. Kemudian kita apresiasi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pengakuan atas prestasi. Jadi kita memberikan apresiasi kepada anak-anak yang memang mereka mempunyai kemampuan lebih. Sekarang mengapresiasi anak-anak kalau bisa jangan dalam bentuk hadiah yang dalam bentuk barang. Ya. Kita bisa mengapresiasi dengan pujian. Oh ya, selamat kepada Novita, ya. Kemarin sudah berhasil mengikuti lomba ini dan memperoleh peringkat yang terbaik, misalnya seperti itu. Kita apresiasi sehingga anak itu benar-benar merasakan merasa diorangkan oleh gurunya. Oh, saya tadi sudah dipuji oleh guru, sehingga nantinya akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Saya mau belajar lagi, gitu. Saya harus belajar lagi supaya saya lebih bisa mengeksplor kemampuan saya. Itu ya, Bu Eni. Bagaimana Bu Eni? Bisa diterima jawabannya? Oke. Baik Bapak Ibu, sudah saya tutup ya karena sudah 2 pertanyaan tadi karena mengingat waktu sudah siang. Mungkin ini waktunya Bapak Ibu setelah absen jam 2 kita pulang kembali ke rumah menyambut keluarga kita. Harapan saya dari visi misi yang kita paparkan tadi, ya, saya butuh kerjasama Bapak Ibu guru semuanya untuk mewujudkan visi misi sekolah kita supaya sekolah kita menjadi sekolah yang berbeda, ya, dengan lembaga yang lain. Maksudnya berbeda, di sini kita harus menunjukkan ikon yang terbaik, unggulan dari sekolah kita itu apa,
sehingga masyarakat mempercayakan pendidikan putra putrinya nantinya ke sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi